Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mempercepat pertumbuhan ikan nila di kolam kecil rumahan. Pada dasarnya budidaya ikan nila dapat kita lakukan di berbagai media, termasuk yang saya lakukan yaitu di kolam beton atau semen skala kecil rumahan. Untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila, tentunya kita harus menguasai beberapa faktor sebagai pemacu pertumbuhan ikan nila itu sendiri. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah dari segi pakan. Pakan pada ikan nila setidaknya harus mengandung protein yang cukup serta porsi yang cukup bagi ikan nila yang kita pelihara. Saya sendiri untuk pemberian pakan ikan nila itu menggunakan pelet Hiprofit min 1 seperti ini teman-teman. Nah, cara pemberian pakannya itu dalam satu hari sebanyak 3 kali, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pada pagi hari kita harus memberi pakan ikan nila setelah sinar matahari masuk ke dalam kolam. Ini untuk mengubah suhu air yang awalnya dingin menjadi tidak dingin lagi teman-teman, karena nafsu makan ikan nila itu akan menurun di saat air itu dingin, sehingga pada pagi hari tentunya kita harus memberi pakan setelah matahari muncul menyinari kolam dan suhu air yang ada di kolam itu menjadi naik. Nah, itu dapat memicu lahapnya makan ikan nila yang kita pelihara. Yang kedua, pemberian pakan itu pada siang hari sekitar jam 12 sampai jam 1. Sedangkan pada sore hari ini sebelum matahari terbenam atau suhu yang ada di dalam air itu belum turun. Karena apabila kita memberi pakan sesudah suhu yang ada di dalam air menurun, maka akan mempengaruhi nafsu makan ikan nila yang kita pelihara. Nah, dengan pemberian pakan yang tepat, waktu yang tepat, maka kebutuhan akan pakan ikan nila yang kita pelihara itu akan tercukupi. Sedangkan porsi atau banyaknya pelet yang kita beri kepada ikan nila kita itu sebanyak 3% dari berat tubuh ikan nila yang kita pelihara. Nah, untuk menentukan 3% tersebut, tentunya kita bisa mengambil sampel ya 5-10 ekor ikan yang kita pelihara, lalu kita timbang dan berat rata-ratanya berapa. Nah, lalu kita kalikan dengan 3%. Nah, dari 3% yang kita dapatkan dari data tersebut,
kita kalikan jumlah ikan yang kita pelihara. Jadi kita tidak dapat mengukur pemberian pakan. Oke, faktor yang kedua, selain pemberian pakan yang tepat, tidak kalah pentingnya adalah kualitas air, teman-teman. Kualitas air ini sangat mempengaruhi dari perkembangan ikan nila yang kita pelihara. Apabila ikan nila yang kita pelihara itu tidak nafsu makan, itu bertanda salah satunya adalah kualitas air itu sangat buruk atau menurun. Nah, ini akan menyebabkan ikan nila kita akan terhambat perkembangannya. Oke, untuk mempertahankan agar kualitas air yang ada di kolam kita itu tetap baik, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pergantian air secara rutin. Nah, terkhusus bagi kolam yang menggunakan sistem air tenang, itu setidaknya dalam pergantian air itu harus dilihat dari kondisi besar kecilnya ikan nila yang kita pelihara. Saya sendiri dalam pergantian air, apabila ikannya masih kecil, maka saya melakukan pergantian airnya selama 3 hingga 4 minggu sekali. Itu sekitar berukuran 1 jari sampai 2 jari, teman-teman. Tapi ketika sudah di atas 3 jari, ya, seperti penampakan ikan yang ada di kolam ini saya lakukan pergantian airnya sebanyak 1 kali dalam 2 minggu, teman-teman. Nah, apabila teman-teman memelihara atau budidaya ikan nila di kolam yang menggunakan penyuplai oksigen seperti aerator ataupun pompa air, tentunya harus memperhatikan padat tebarnya dengan alat penyuplai oksigen tersebut. Pada intinya, alat penyuplai oksigen tersebut harus mampu mencukupi kandungan oksigen yang ada di dalam kolam. Nah, faktor kedua ini sangat penting karena mempengaruhi kelahapan ikan nila ketika kita memberi pakan. Selain itu, dengan kandungan oksigen yang maksimal, maka akan memberikan kenyamanan bagi ikan nila yang kita pelihara, teman-teman. Faktor yang ketiga untuk memacu pertumbuhan ikan nila itu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah faktor bibit, teman-teman. Faktor bibit ini harus benar-benar dari indukan yang memang indukan yang bagus, sehingga anakan yang kita pelihara itu akan mengikuti gen dari indukan yang ada. Jadi oleh karena itu, bagi teman-teman yang akan memulai budidaya ikan nila, pastikan teman-teman mendapatkan bibit yang memang benar-benar berasal dari indukan atau gen yang bagus. Nah, sehingga kita tidak akan lama dalam proses pembesarannya. Apabila kita mendapatkan anakan yang berasal dari indukan yang tidak bagus, maka dikhawatirkan proses pembesaran ikan nila yang kita pelihara itu akan lambat. Yang terjadi adalah akan memberatkan pada proses pemberian pakan, teman-teman, yang seharusnya ikan nila dalam sistem tanpa aerator atau
kolam air tenang itu bisa dipanen antara 4 hingga 6 bulan, itu akan bisa melebihi dari target awal teman-teman, sehingga biayanya akan membengkak dan akan mengalami kerugian. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, untuk mempercepat proses pembesaran, proses pertumbuhan ikan nila, itu ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama adalah pemberian pakan. Di dalamnya termasuk waktu pemberian pakan, jenis pakan, dan banyaknya pakan yang kita berikan. Yang kedua adalah oksigen dalam air atau kualitas air yang baik untuk keberlangsungan dan pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Dan yang ketiga itu adalah bibit yang bagus teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.